Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPJ Kota Bogor, welcome back to podcast sahabat PPJ Kota Bogor. Bersama saya Nadia Nurlita sebagai host dan juga ditemani oleh co-host saya Cek Hilman. Oke, nah kita kedatangan tamu hebat nih, Pak Hilman pada sore hari ini. Ada narasumber dari salah satu bank terbesar di Indonesia. Bisa nebak nggak Pak Hilman? Kalau yang terbesar itu biasanya yang cabangnya sampai ke pelosok. Iya, di mana-mana. Ada di mana-mana. Jadi gampang punya siapa Betul banget. Siapa lagi kalau bukan dari BRI. Halo, selamat datang Bu Ana dan Bu Puspita. Iya, selamat datang. Dengan Bu Ana Pratiwi yang merupakan Consumer Banking Manager BRI Pajajaran Bogor. Juga ada Bu Puspa Rospitasari selaku Relationship Manager Small Medium Enterprise. Selamat datang Ibu di Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. Terima kasih Teh Nadia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teh Nadia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Puspa? Iya Teh, baik Teh. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik juga. Pak Hilman juga baik ya Pak? Pak Hilman baik juga ya Pak. Kita di pasar tuh harus selalu ceria. Berkat. Betul. Karena kita dengan pedagang terus nih. Iya betul. Ya. Dan kita juga sehat semuanya jadi bisa ngobrol di sini ya Pak Hilman ya. Nah Bu Ana dan Bu Puspa, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih ya tentang BRI dan pasar, di sini saya dan juga Pak Hilman mewakili Perumda PPJ Kota Bogor, juga 14.000 pedagang di Kota Bogor, pengen tahu nih, pertama-tama tuh apa sih yang dimaksud dengan BRI? Boleh jelasin Bu? Oke, terima kasih Teh Nadia pertanyaannya. Jadi kalau untuk BRI seperti yang terlihat, BRI artinya Bank Rakyat Indonesia. Artinya bank yang memang dikhususkan untuk rakyat Indonesia. Nah, karena kita sekarang nih posisinya ada di Kota Bogor, pastinya bank untuk melayani para masyarakat Kota Bogor, khususnya dalam hari ini adalah para pedagang. Nah, tujuannya kami adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat, khususnya pedagang, kemudian kami menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada para pedagang. Oke, jadi dari rakyat dananya dihimpun atau untuk rakyat juga gitu ya? Namanya BRI ya. Tidak salah namanya Bank Rakyat Indonesia. Betul sekali Teh Nadia. Oke, tadi udah dijelasin ya definisi tentang BRI itu apa. Terus sekarang Perumda PPJ Kota Bogor kan pasar nih Bu. Lalu ada BRI selaku bank. Saya pengen nanya nih, apa sih kaitan antara Perumda PPJ Kota Bogor dengan BRI? Pastinya kalau bisa ada kemaslahatannya nih untuk pedagang, endingnya gimana Bu? Iya, terima kasih Teh Nadia pertanyaannya. Terkait untuk semua kemaslahatan umat ya, untuk perbankan pastinya kami kan bertujuannya untuk membantu para pedagang untuk dalam melakukan transaksi. Ya seperti definisi pasar sendiri ya. Definisi pasar sendiri itu kan adalah tempat pertemuan antara pedagang dengan pembeli. Artinya di antara pedagang dan pembeli itu pasti ada hubungannya dalam hal transaksi. Nah, disitulah peran BRI, dalam hal ini Bank BRI, perannya adalah menghubungkan antara pedagang dan pembeli dari sisi pembayaran, seperti itu. Tapi selain dari sisi pembayaran, ada juga untuk hubungannya antara pedagang dan pembeli. Mungkin bisa ditambahkan dengan Puspa? Iya, jadi kalau bank dengan pedagang itu akan bisa kita bantu dalam permodalan sih Mbak. Iya, karena kan kita fungsinya menyalurkan dana dalam bentuk kredit kan. Jadi kita sebagai bank bisa memperkuat permodalan mereka supaya juga mereka bisa usahanya juga semakin besar, semakin sehat, itu Mbak sebenarnya. Jadi tadi intinya menyalurkan dana dari masyarakat, menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, kemudian membantu mewadahi proses transaksi antara pedagang dengan penjual. Kalau keterkaitannya BRI dengan Perumda, harapan kami nih dengan adanya BRI dengan kerjasama dengan Perumda, kami bisa membantu Perumda dalam mewadahi transaksi dari para pedagang nih, misalnya dalam hal teknis pembayaran sewa tenan atau lain sebagainya, seperti itu mungkin. Wah, itu menarik banget nih, bantuan buat pedagang. Karena itu ditunggu-tunggu, ini nggak Kang Hilman. Nah, tadi kan dari sisi bank nih, pengen tahu nih dari sisi Kang Hilman, dari sisi Perumdanya, gimana Bang? Kalau dari pasar sih ya Teh Nadia, jadi
antara bank, lalu pedagang dan pasar itu ibarat segitiga yang saling terikat. Oke. Jadi pedagang dengan pasar, kita sebagai pengelola, tanpa bank itu kita bagaikan sayur tanpa garam. Luar biasa Gitu. istilahnya. Analoginya Ya. tepat Karena ya. itu, karena memang misalkan kayak tadi disampaikan juga kan oleh Ibu bahwa ketika pedagang kesulitan untuk permodalan atau untuk menyewa tenan ke kita, maka satu-satunya jalan biasanya lewat perbankan gitu. Dan tentu kita juga di pengelola kan dari bank juga ada salah satu syaratnya kan ada dicek apakah betul dari pedagang. Nah, Pedagang tapi sini, biasanya dari ya. pasar itu memberikan surat keterangan. Keterangan. Gitu. Paling gitu. Kalau dari Oke. kita yang jelas, kalau tadi saya simpulkan sederhana itu seperti segitiga itu, jadi keterkaitannya itu sangat-sangat erat. Apalagi ya BRI. BRI itu kan rata-rata kita kalau jalan-jalan dibawa ke pedagang, yang paling gampang lah gitu kan, ketikanannya udah jadi mindset itu, bang apa sih itu? BRI biasanya kan begitu. Dan memang merambah semua kalangan, ke pelosok-pelosok pun BRI ada. Jadi memang tidak bisa dipisahkan tiga hal itu ya, Kang ya. Antara Perumda, bank dan juga pedagang. Oke. Tidak bisa hidup tanpa BRI. Bagai sayur tanpa Tanpa garam. Dari jawaban tadi nih, Pak Hilman, saya paling tertarik dengar kata permodalan. Kayaknya kalau udah dengar kata modal tuh, pedagang tuh langsung, Itu yang dicari juga. Itu yang ditunggu. Iya, Nah, boleh di-spill gak nih, dikasih tahu Bu Ana sama Bu Puspa, apa sih, gimana sih caranya supaya pedagang-pedagang, terutama di bawah naungan Perumda PPJ Kota Bogor, 14.000 pedagang itu bisa dapetin bantuan modal dari BRI? Gimana Bu? Nah, Teh Nadia, kalau terkait permodalan, kebetulan saya bawa pakarnya langsung. Wow. Nah, dengan Bu Puspa. Nah, karena Bu Puspa ini yang spesialis khusus untuk yang permodalan nih. Nah, apalagi sekarang kan konteksnya pasar nih, cocok banget dengan program pemerintah. Mungkin bisa jelaskan langsung sama Bu Puspa aja ya. Silakan, Bu. Jadi aku punya pertanyaan satu. Di antara Bapak, Teteh, dan Ibu, tahu KUR nggak? KUR saya sering banget dengar. Tahu kan? Apa itu KUR? Panjangannya. Apa itu Kredit KUR? usaha rakyat. Kredit Bener usaha. nggak? Bener. Dan itu program kredit yang memang dikeluarkan dari pemerintah dengan suku bunga cuma 6%. 6%. Jadi memang dikeluarkan untuk apa? Untuk rakyat ya pasti. Dan siapa lagi kalau bukan pedagang-pedagang yang di tempat kita gitu kan. Nah, untuk syaratnya mudah sekali. Apa dia? Hanya identitas pedagang, Mungkin ya. iya KTP, KTP. terus legalitas itu cukup dengan NIB, NPWP, dan yang pasti nanti kita perlu kunjungan langsung ke pedagangnya. Jadi nanti tinggal tektokan antara bank dan pedagang. Berapa nih dapatnya? Gitu. Bisa dikasih apa nih? Modal kerja apa investasi gitu. Sorry nih motong dikit ya. Boleh ya. Kan tadi ada NIB. Kalau misalkan untuk kayak pedagang pasar di kita, NIB itu kan biasanya kalau melihat di sistem perizinan itu kan ada ya. Kalau misalkan kayak pedagang-pedagang di kita, apa harus NIB itu atau cukup dengan misalkan surat keterangan usaha dari kita gitu sebagai Perumda, atau memang harus NIB? Jadi kalau memastikan ini cara untuk memastikan bahwa si A memang sebagai pedagang pasar di sini gitu Blok F lah, kan, Blok F gitu kan. Kalau yang secara nasional kan yang diakui IB. Ya, betul. Dengan syarat tertentu bisa dengan surat keterangan usaha. Berarti tetap gampang lah ya bagi pedagang. Bisa. Dibantu ya Kang Hilman. Karena kan ini juga program pemerintah ya. Iya, kita harus dukung kan. Gitu. Tergantung dari besaran nominal yang diajukan sama pedagang juga. Jadi legalitas itu sebenarnya bukan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi, memang harus dipenuhi ya, tapi tergantung kebutuhan, bisa tadi dengan surat keterangan usaha dengan nominal tertentu, tapi untuk nominal tertentu yang lebih tinggi mungkin untuk usaha yang lebih besar, nah itu bisa dilengkapi dengan NIB. Untuk persyaratan NIB juga lebih mudah kok, nanti bisa kami bantu dari tim kami, jadi tenang aja Pak Hilman. Jadi nanti untuk
teman-teman pasar di sini nih pasti kami bantu untuk pembuatan NIB-nya. Pokoknya Pastinya. pastinya BRI akan memberikan kemudahan bagi seluruh pedagang, khususnya di Perumda Kota Bogor ini. Iya, ada 14.000 pedagang loh. Iya. Besar banget tuh potensinya. Iya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kur ini jadi semakin semangat ya, Kang ya, pedagang-pedagang kita ya. Jadi bisa eskalasi bisnisnya. Iya, bisa memperbesar lagi. gitu kan. Betul. Terus ekonomi maju deh. Iya. Cakep banget. Cakep nggak? Nyampe nggak tujuan? Nyampe dong. Mengembang rakyat Indonesia. Iya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya Bu ya, persyaratannya apa aja dan ternyata mudah banget ya, Pak Hilman, gampang. Nah, pasti ini pertanyaan saya sebenarnya mewakili banyak pertanyaan pedagang pastinya nih. Pengen tahu jumlahnya berapa sih? Dapetin modal kurnya itu dari BRI berapa kira-kira? Berarti dari besaran plafonnya yang didapat ya. Kalau untuk besarannya yang didapat itu, kalau sebenarnya kalau di BRI ini untuk sistem permodalan, jadi kami ada berjenjang dari mulai dari sektor mikro, menengah hingga korporasi. Nah saat ini karena kita bisa tentang pasar nih ya, ada Nadia sama Kang Hilman ya. Jadi kalau untuk nominal di bawah 100 juta, nah tadi syaratnya salah satu legalitas dulu ya. Legalitasnya itu tadi bisa dengan surat keterangan usaha. Jadi bisa dilayani di BRI unit yang mikro. Teman-teman kami di mikro. Biasanya untuk unit mikro ini berada di sekitaran pasar. Biasanya ada. Nah, di sekitaran pasar atau di pertokoan. Nah, itu nominal di bawah 100 juta. Nah, tergantung nanti kebutuhannya nih. Mungkin nanti bisa diskusi pedagang langsung sama dengan kebetulan yang menangani adalah mantri namanya. Ya, kalau Bu Puspa ini kan relationship manager. Nah, kalau Bu Puspa ini berada di jenjang yang lebih tinggi nih, di atas 100 juta. Nah, di atas 100 juta. Memang tadi kan legalitasnya agak sedikit lebih mungkin kalau lebih tinggi ya dibanding dalam surat keterangan usaha dari kelurahan ataupun dari Perumda sendiri ya Kang Hilman ya. Nah, NIB, nomor induk berusaha. Nah, NIB ini nanti bisa dibantu oleh Mbak Puspa dan tim. Nah, untuk proses seperti apa sih yang mungkin konotasinya NIB sulit ya, pinjam di BRI legalitasnya sulit seperti ini. Itu mudah. Jadi nanti ada alamat websitenya. Jadi kan sekarang untuk penerbitan NIB itu secara online. Artinya pedagang pasar nggak perlu datang nih ke Dispend atau lembaga terkait untuk buatnya gimana gitu ya. sih dibuatnya. Bisa online ya. Bisa online, nanti bisa dipandu. Betul. Nggak ribet. Betul, nanti bisa dipandu sama Mbak Puspa dan timnya untuk gimana dapetin NIB gitu. Kalau di kami itu sampai dengan 500 juta ya Mbak Puspa ya. Kalau kur bisa sampai 500. Jadi range 100 juta sampai 500 bisa ke kantor cabang gitu. Jadi tinggal tektokan plafon aja nih kebutuhan kreditnya berapa gitu. Tapi kalau realnya ya, itu kalau kur kan yang namanya program pemerintah ya, itu kur maksimal di 500. Kita ada juga punya kredit yang di atas dari kur. Iya, jadi kalau di cabang sendiri itu kita bisa melayani sampai 25 miliar. Iya, jadi dari rakyat ya semua apapun kita ya disebutnya rakyat ya. Jadi rakyat kan tidak mesti dengan nominal kecil, jadi nominal besar pun bisa kita semuanya layani. punya hak untuk dapat bantuan modal ya. Selama itu bankable, jangan. Enak banget ya. Terus mau nanya juga nih, berarti bisa ke Bank BRI yang mana nih Bu? Kalau misalkan pedagang-pedagang kita nih mau nanya-nanya, misalkan mau bisa lewat online tapi pengen nanya langsung gitu konsultasi, berarti ke deket-deket sini ya Bang BRI ini yang ada di mana? Betul sekali. Jadi kalau untuk konsultasi nih, konsultasi kayaknya mau pinjam satu kira-kira saya sudah butuh permodalan belum sih? Nah, nanti bisa diskusi langsung dengan timnya Mbak Puspa. Kebetulan kami berada di BRI Jalan Raya Pajajaran nomor 35. Mungkin kalau orang Bogor di sini di depan rumah dinas Pak Wali. Terus di jalur utama Pajajaran. Nah, di situ lokasi kami ada di situ. Betul sekali. Jadi nanti tinggal kontak aja nih Mbak Puspa atau timnya. Gitu. Pastinya nanti kami akan meninggalkan kontak person siapa yang bisa dihubungi untuk teman-teman pasar, untuk koordinasi terkait permodalan atau lainnya. Atau tadi kan udah ada range-nya ya, dari mulai di bawah 100 juta sampai 5 juta. Mbak Puspa juga menyampaikan bisa peminjaman di atas 5 juta. Mungkin Kang Hilman dari pihak Perumda mungkin mau penambahan modal nih, mau bangun pasar baru untuk mewadahi pedagang yang ada di Kota Bogor. Kan jumlah pedagang di Kota Bogor kan luar biasa ya. Siapa tahu mau ada penambahan lagi. Nah, bisa juga nih Kang Hilman dari sisi Perumdanya. Jadi nggak hanya pedagang aja ya Teh Nadia ya. Menarik nih Teh Nadia.
Jadi secara kita corporate nih, apa namanya Perumda bisa juga ya? Bisa, jadi tidak hanya, jadi lengkap di BRI. Jadi Ngomong-ngomong kalau untuk yang badan usaha kayak begitu, itu berlaku kur juga nggak sih 6%? Oh, aduh, gimana ya? ini pertanyaan yang sulit Oh, ya. gitu. Tapi Pertanyaan ini yang harus sulit. dijelaskan langsung Iya, dengan Kang Hilman Karena kita gimana. itu betul Perumda itu apa namanya memiliki beberapa perencanaan revitalisasi ke depan. Dan tentunya ini memerlukan modal yang cukup besar kan. Walaupun mungkin dalam konsep sekarang itu revitalisasi itu kita mencari investor yang akan membangun pasar itu gitu ya. Nah tentunya kalau memang nanti bisa masuk tuh ya kita juga tidak langsung bisa mengarahkan ke investor itu modalnya ke BRI aja gitu. Kalau memang apa namanya pas gitu kan. Boleh informasinya bisa lebih ini lagi nanti. Iya. Bisa tadi. Cuma tadi terkait yang Kang Iman bilang kalau Perumda itu kur, sebenarnya definisi kur itu kan kredit usaha. Oh iya. Kan banget Kang Ilman. Ini kan kita sudah bicara korporasi ya. Mungkin kalau korporasi kita beda lagi konteksnya. Mungkin nanti di sesi selanjutnya. Mungkin kita ngomongin di belakang layar aja. Iya, sangat menarik. Iya. Dan nampaknya ini akan jadi lebih hot lagi di pembicaraan. Kayaknya selesai sesi ini harus ngomong di belakang. Iya. Oh, siap. Siap ya. Nanti saya lapor juga ke Pak Dirut. Oke, siap. Biar nggak sekedar ngomong gitu kan. Bisa terrealisasi ya Kang Ilman ya. Saya dorong Pak Dirut nanti. Siap. Jangan jatuh. Oh, jangan. Semangat dikasih pembahasannya. Mungkin bisa ditambahin ya website untuk boleh. application untuk pendaftaran kurnya. Jadi teman-teman pedagang kalau mau lihat persyaratan tadi ada bisa online ya Bu ya. Mungkin di bawah sini. Kalau masalah syarat mah gampang ya. Yang penting kita kan udah deket banget nih BRI sama Perumda nih. Iya kan, tinggal Bu Ana tolong gitu. Tinggal Jadi bilang sebut nama Bu Ana aja by udah call aja jadi. datang timnya. Jadi Oke, soal dimudahin ya Bu. betul. Iya. Bahkan jadi pedagang pasar Betul. nggak perlu datang ke bank. Jadi nanti kami yang jemput bola, kami yang datang. Oh, kalaupun sifatnya misalkan ini ya, Mm-mm. kita kan ada di Perumda itu apa namanya divisi usaha jasa bagian pemberdayaan pedagang. Biasanya itu ada program sosialisasi ke pedagang, mengumpulkan pedagang segala macam. Itu memungkinkan juga berarti nanti kita undang BRI. Mungkin banget. Sangat Untuk langsung Boleh banget ya. Iya, Betul. betul ya. Boleh banget. Supaya apa? Supaya informasinya nggak setengah-setengah. Nah, Sikur ini kan mudah banget ya Bu ya persyaratannya. Iya. Waktu cairnya juga mudah nggak nih? Berapa lama nih supaya pedagang pas mereka apply daftar bisa langsung dapetin dananya? Berapa lama Bu? Jadi kalau kur itu cepat banget ya Mbak. Jadi si pedagang cukup melengkapi dokumen yang kita minta, 1 sampai 2 hari sudah bisa dicairkan. Itu kalau kur. Iya, enak banget. Asal tidak ada kaitan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu satu legalitasnya ada yang NIB-nya tadi ya. Terus yang kedua itu ini cek intipnya, cek intip SHM di BPN-nya itu clear. Oh, pengecekan sertifikat pihak ketiga BPN. Nah, itu bersih. Nah, yang ketiga ini adalah BI checking. BI checking itu informasi nasabah, hubungan nasabah dengan bank, gitu. Apakah dia lancar, ada tunggakan atau pernah gimana kah gitu sebelumnya riwayat si pedagang pinjam dengan bank mana aja itu kelihatan situ gitu. Jadi kalau mengikuti semua prosesnya cepat kayaknya kalau Ilman ya. Cepet banget. Asalkan tadi ya semuanya lengkap, dan Iya. udah ada hubungan dengan pihak ketiganya tadi, kayak misalnya yang tadi disampaikan tingkat kesehatan usahanya, misalnya pernah melakukan pinjaman di bank, nah statusnya apa nih? Statusnya apakah tadi lancarkah, macetkah? Nah, jika kondisinya lancar, pastinya transaksinya lebih cepat. Jadi seperti yang Bu Puswa sampaikan 1 sampai 2 hari ya Mbak ya? Iya, 1 sampai 2 hari 1 udah sampai 2 clear. hari. Enak banget Cepet berarti kok ya. Mbak. Bunganya Kecil. cuma berapa 6% ya. 6%. Prosesnya juga Cepet. Ini yang Bisa online lagi tadi Syaratnya kan? mudah. Mudah. Dan Bisa. itu kan bisa dibantu juga sama Perumda, pasti nggak mempersulit ya. kita ya tentu kan kita pengelola juga sebagai amanah dari Perda juga kita nggak macam-macam juga teh bahwa semua proses kita ini dilindungi oleh peraturan daerah ada undang-undang perdagangan itu kita harus membantu pedagang
Jadi salah satunya mungkin nanti kalau ada pedagang minta bantuan kita untuk proses food, insya Allah kita dari pihak Perumda juga tuh. Iya, saling bantu lah ya. Betul. Seperti segitiga tadi ya. Oh iya, masih ingat. Ingat dong aku. Semoga semakin banyak yang langsung mau apply ya, Kang ya. Daftar kur di BRI.